Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Daeng, staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Papua. Pagi ini kita akan memberikan sedikit informasi dengan topik pemanfaatan pekarangan. Dalam konteks ini, saya akan memberikan sedikit informasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan atau penanaman tanaman pangan dan hortikultura. Saat ini saya memberikan materi. Saya berada di rumahnya Pak Rudolf Tukayo, salah satu dosen di Fakultas Pertanian Universitas Papua yang terletak di kampus Unipa Amban Manokwari. Jadi perlu diketahui oleh semuanya bahwa yang dimaksud pekarangan dalam konteks ini adalah sebidang lahan atau tanah yang berada di sekitar rumah tinggal yang memiliki batasan dengan tanah milik tetangga dan kadang juga memiliki fungsi masing-masing. Di dalam taman itu bisa difungsikan untuk kepentingan penanaman, untuk kepentingan bisnis, atau mungkin yang lain-lain. Nah, dalam terkait dengan materi ini, kita lebih menitik beratkan pada pemberdayaan pekarangan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa tren saat ini, di mana kita dilanda wabah pandemi COVID-19, itu kalau kita perhatikan secara umum di media sosial, itu banyak yang mulai membuat aksi berkebun, menanam, ya. Jadi ya itu dampak positif dari hadirnya COVID-19 ini sendiri. Nah, nanti coba diperhatikan bahwa kita punya contoh. Ini yang punyanya Pak Rudolf Tukayo ini, beliau sudah memanfaatkan pekarangannya untuk ada komoditi pangan seperti kacang tanah, ada jagung di bagian belakang. Kemudian ada komoditi hortikultura seperti sawi, ada kubis, ya. Kemudian hortikultura yang lain ada pare. Kemudian tadi saya melihatnya itu ada tomat, terong, ya. Mungkin sambil kita melihat ini, sambil jalan kita lihat, ya. Nah, dalam tanaman pangan dan hortikultura itu kita bisa menggunakan dua cara. Apakah kita penanaman di lapangan, di tanah, di lahan, ataukah kita menggunakan media? Ini menjadi penting karena begini, kadang-kadang ketika kita ingin memanfaatkan pekarangan tetapi terkendala dengan luasan yang tidak begitu representatif, maka kita bisa mengusahakan tanaman pangan hortikultura ini dengan menggunakan media tanam. Bahkan bisa menggunakan teknik-teknik penanaman yang lebih modern, seperti kita menggunakan sistem vertikultur, kita menggunakan teknik penanaman secara hidroponik, ya. Tentu itu komoditinya tidak sembarang untuk hal gitu, ya. Tentu disesuaikan antara media dan tanaman yang akan ditanam di dalam media tersebut. Media dimaksudkan ini adalah semacam pot, polybag, atau mungkin barang-barang bekas, ember bekas, ya. Kalau di daerah-daerah pesisir, di daerah-daerah pantai, bisa menggunakan perahu yang bocor, diisi tanah, ditanamin cabai atau tanaman hortikultura, bisa, bagus itu, ya. Nah, untuk penanaman di lapangan, lihat contohnya seperti ini, yang ada di depan ini. Itu mereka bahkan sudah membuat bedengan-bedengan seperti tanaman sawi sana. Mereka sudah membuat bedengan. Bedengan itu berfungsi, ya, dibuat semacam gundukan. Itu fungsinya untuk mencegah terjadinya genangan-genangan air. Sehingga ketika terjadi hujan seperti saat ini, genangan air itu tidak terjadi, dia akan turun, ya. Dia tidak menggenangi daerah perakaran tanaman.
Nah, itu fungsinya untuk bedengan itu. Kemudian beberapa komoditi yang ditanam itu juga perlu dipikirkan ukuran benihnya. Ada ukuran benih yang halus sekali seperti bayam, ya. Itu karena saking halusnya, itu tinggal ditebar aja, ditebar merata di atas permukaan tanah atau bedengan atau di atas media tanam, pot, polybag segala macam. Tetapi untuk media untuk benih-benih yang agak besar, agak ya sedang lah, itu kebanyakan disemai dulu. Kenapa perlu disemai? Karena kita ingin mendapatkan bibit yang pertumbuhannya baik sebelum dipindahkan ke lapangan. Nah, di belakang ada contoh persemaian, ya. Persemaian itu kita bikin semacam istilah di sini, para-para ya, para-para gitu. Kemudian dihambur tanah tipis, kemudian dibikin larian-larikan, dihambur benih, kemudian ditutup tanah tipis, disiram-siram. Ya, beberapa hari kemudian, sampai 7 hari, itu tumbuh benih tadi, dia berkecambah dan tumbuh sampai benih itu sampai bibitnya mengeluarkan 2 helai daun. Kita cabut secara perlahan. Sebelumnya disiram dulu supaya perakarannya menjadi lunak untuk dicabut. Kemudian dipindahkan dalam koker polybag kecil. Bisa juga menggunakan gelas-gelas plastik. Kalau kita bicara konteksnya lingkungan, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol plastik atau gelas plastik yang dibolongin di bawah. Kemudian kita isi tanah dan menanam bibit yang tadi dari persemaian tadi itu. Nah, kapan waktu untuk bisa pindah ke lapangan, bisa ditanam di bedengan? Setelah bibit tersebut dia mengeluarkan 4 helai daun. Beberapa tanaman yang melalui proses persemaian itu seperti terong, cabai, kemudian tomat. Nah, pertanyaan berikut, apakah tidak bisa ditanam langsung di lapangan? Bisa, silakan. Bisa, ada juga beberapa petani yang menaburnya langsung di bedengan, nanti ketika tumbuh baru mulai dilakukan penjarangan. Penjarangan itu maksudnya ketika ada beberapa tanaman bibit yang tumbuhnya bergerombol, dijarangkan, dicabut satu persatu, dipindahkan dan diatur jarak tanamnya yang sesuai. Nah, untuk ukuran benih yang agak besar seperti jagung, kacang tanah, kacang panjang, itu bisa menggunakan sistem tabela, tanam benih langsung. Ya, kadang kita menggunakan bantuan tugal semacam tongkat yang ujungnya runcing, dipakai untuk ditancapkan di tanah, membuat lubang tanam, dan kita meletakkan benih dan ditutupi tanah dan disiram. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan pekarangan ini adalah pemeliharaan tanaman. Ketika tanaman baru ditanam, benih baru ditanam, atau bibit baru ditanam di lapangan, sangat diperhatikan adalah ketersediaan air. Tanaman ketika masih muda, itu dalam proses pertumbuhan membutuhkan air penyiraman yang cukup. Nah, kalau kondisi hujan seperti saat ini, itu cukup kebutuhan airnya cukup sebenarnya. Tetapi kalau yang agak panas kering, kita wajib membantu tanaman tersebut dengan melakukan penyiraman. Jadi penyiraman ini dilakukan jika tidak terjadi hujan. Nah, itu konsepnya demikian. Selain penyiraman adalah penyiangan. Apa itu penyiangan? Penyiangan adalah dengan teknik kita untuk mencabut gulma, ya, istilah kasarnya rumput-rumput yang tidak dikehendaki tumbuh. Jadi gulma merupakan tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman utama dan kehadiran tanaman tersebut tidak diinginkan. Contoh kayak kasus di lahan ini. Nah, ini beberapa hari lalu mereka baru melakukan penyiangan yang sawi sana itu. Nah, lahan bedengan tersebut ditumbuhi rumput teki, ya. Nah, rumput teki ini dia punya perakaran, dia punya akar juga yang memungkinkan untuk menjadi kompetitor, saingan bagi tanaman sawi ketika kita lakukan pemupukan dan juga penyiraman. Karena dia gulma ini merupakan tanaman, maka dia memiliki akar yang
juga berfungsi sama seperti tanaman utama yang kita tanam. Jadi penyenyangan ini sifatnya adalah menghilangkan kompetitor bagi tanaman, ya. Yang berikut adalah kita melakukan pemupukan. Pemupukan penting, terutama jika kondisi lahan di pekarangan kita kurang subur, ya. Kita direkomendasikan menggunakan banyak pupuk kandang. Pupuk kandang ini pupuk yang sudah jadi, ya, tidak berbau, ya, sudah kering, tidak berbau. Kita campur dengan tanah atau bedengan, atau kita bisa melakukannya di lubang tanam di daerah sekitar tanaman. Kita tanam di situ. Kita benamkan pupuk kandangnya di situ, ya. Nah, apakah kita bisa menggunakan pupuk kimia sintetik? Bisa. Tetapi penggunaannya jangan terlalu banyak. Kenapa? Kita kaitkan dengan isu-isu lingkungan, ya. Kemudian pupuk kimia sintetik ini juga kan konsekuensi kepada pembiayaan, ya. Yang berikut adalah yang utama, seberapa banyak pupuk kita gunakan adalah tergantung kesuburan tanah yang akan kita berdayakan tersebut. Kalau tanahnya sudah relatif subur, ya, belum pernah dimanfaatkan untuk penanaman, ya, kita bisa berasumsi bahwa tanah itu relatif subur. Tetapi ini menjadi belum pasti, karena kita kalau bicara subur tidaknya seberapa subur, kita harus bisa lakukan analisis laboratorium terhadap tanah tersebut. Nah, faktor yang berikut adalah hama penyakit. Nah, karena ini penanaman di halaman, tentu akan mindset kita adalah dia akan semakin mudah dalam perawatan tanaman. Kita lebih gampang menghindarkan tanaman dari hama, terutama hama-hama yang besar seperti babi, ayam. Kita bisa mengusir, menghalau mereka dengan membuat pagar, atau kita menjauhkan hama-hama tersebut. Ya, bisa dibayangkan ketika hama tersebut memakan tanaman, pasti tanamannya bukan hanya rusak saja, tapi mungkin habis sehingga tidak bisa berproduksi. Ya, istilah kasarnya hasil panen tidak bisa kita harapkan. Nah, di samping hama-hama besar, ada hama-hama juga yang kecil, ya, yang memakan daun, ya. Saran untuk penanganannya adalah kita menggunakan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Kita kalau serangan hama masih kecil, masih sedikit, kita bisa menangkap atau membunuh hama tersebut, ya, tanpa harus menggunakan pestisida kimia sintetik. Ada juga yang sudah mulai menggunakan pestisida nabati yang diambil dari ekstrak-ekstrak tumbuhan, ya, dicampur dengan deterjen mungkin segala macam. Nah, itu bisa dimanfaatkan, ya. Kapan kita bisa menggunakan pupuk kimia sintetik? Jika, ya, boleh kita gunakan pupuk kimia sintetik, yang penting tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, ya. Nah, kapan kita menggunakan pupuk kimia pestisida kimia sintetik adalah ketika kita pandang, kita nilai serangan hama atau penyakit di tanaman kita itu secara ekonomi sudah kita masuk pada level rugi, ya, serangannya sudah parah. Nah, itu bisa kita lakukan penanganan dengan cara penyemprotan pestisida kimia sintetik, ya. Kita tahu ini apakah bisa kita jalan ke belakang? Ya, bisa, ya, kita jalan ke belakang sambil lihat yang di belakang. Nah, sabar, jangan lupa juga dengan penyakit tanaman, ya. Beberapa rekomendasi jika tanaman terserang virus atau penyakit adalah kita mengambil bagian tanaman yang terserang, kemudian, ya, kita mengambilnya, kemudian kita membakar. Jangan diletakkan dibuang di sekitar areal tanaman, jangan juga dibuang di daerah perairan, ya. Disarankan untuk dibakar. Kenapa? Supaya kita ingin memutus rantai penyebaran penyakit itu, ya. Nah, kondisi hujan, kelembaban yang tinggi itu adalah kondisi yang paling menguntungkan untuk penyebaran hama dan penyakit.
Jadi pastikan lahan kita punya tanaman ya, bedengan atau areal pertanaman kita itu dalam kondisi yang bersih, penyinarannya cukup ya, kemudian kebutuhan nutrisi bagi tanamannya juga cukup ya. Yang berikut kita bisa lihat di daerah belakang, pemanfaatan areal pekarangan untuk penanaman komoditi pangan dan hortikultura bisa kita menggunakan space di bagian depan dan juga di bagian belakang. Pokoknya space yang cukup untuk kita kembangkan beberapa tanaman seperti cabai kan bisa ditanam slip di mana-mana saja, disisipkan di mana-mana saja. Untuk kasus yang ada di rumahnya Pak Tukayo ini, beliau menanam tanaman berbagai komoditi, ada yang di bagian depan dan ada juga di bagian belakang. Mari kita lihat di bagian belakang. Ya, kita bisa lihat di sini ada bedengan yang baru dibuat, kemudian ada tanaman ini kol ya, kubis yang baru transplanting, baru pindah lapang, ini baru dipindahkan dari koker ya ke bedengan. Kemudian ada ini kacang panjang buncis ya. Ini buncis. Nah, buncis yang dibuat lanjaran untuk tanamannya melilit dan ini sudah masuk pada fase pembungaan dan pembuahan ya. Ya, mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan sudah bisa panen ini ya. Nah, kemudian di sebelah sana kita lihat ada tanaman, ada ubi jalar, kemudian ada jagung. Ini komoditi pangan ya. Nah, kalau di sana yang ada polybag hitam itu adalah persemaian, pembibitan. Tanaman yang sudah tadi yang kita bilang disemai, kemudian sudah mengeluarkan 2 daun, dimasukkan dalam koker ya. Kebetulan di sini ada koker kecil, mereka manfaatkan koker yang hitam itu. Nah, itu mungkin dalam sekitar 1 atau 2 minggu sudah bisa siap pindah ke lapangan. Kalau tidak salah itu tanaman terong itu ya. Oke, di sini juga sudah ada terong yang sudah ditanam duluan dan sudah berbuah. Ada tanaman cabai ya. Kalau dari belakang kita lihat ke depan, kita lihat inilah bentuk pemanfaatan pekarangan yang sebenarnya ini sederhana sekali ya, sederhana. Dan ini semua ditanam, bukan tumbuh sendiri, ditanam ini. Nah, ini bagi contoh buat adik-adik yang akan mengikuti KKN, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di sekitar lokasi KKN bahwa luas atau tidak luas itu bukan masalah, bukan ukuran. Yang penting kita punya mindset yang memadai, punya kemauan yang cukup untuk memberdayakan pekarangan. Karena kita berbicara bahwa ketika tanaman itu kita kembangkan di pekarangan, kita akan pastikan bahwa hasil panennya, hasil panen yang kita makan itu adalah hasil panen yang betul-betul sehat. Karena kita sendiri tahu bahwa apakah kita menyemprotkan pestisida atau tidak, apakah kita menggunakan sesuatu yang berbahaya bagi lingkungan maupun tubuh kita sendiri yang tahu. Ya, contoh terong ini kalau sudah mau panen atau mungkin seperti ini, sudah mau panen, sudah pasti kita tahu bahwa pupuk apa yang kita berikan dan perlakuan apa yang kita berikan juga kepada tanaman ini dalam hal penanganan hama penyakitnya. Saya pikir sementara informasi dari lapangan ini cukup. Dan kalau kita lihat di sana ada pemanfaatan penggunaan talang bekas untuk penanaman itu, kalau tidak salah terong itu. Ya, saya melihatnya digunakan sebagai tempat persemaian. Ya, mungkin informasi dari saya demikian. Dari sini saya mengucapkan selamat mengabdi kepada masyarakat untuk mahasiswa Unipa yang saya cintai, yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan program KKN. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kita mari ciptakan Unipa yang lebih baik ke depan.
Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.